Dan itu ada beribu-ribu keadaan yang Anda tidak tahu di Indonesia. Misalnya ini, kira-kira jumlah koruptor dibanding jumlah yang ditangkap oleh KPK, itu piro ping piro? Roh kan? Gak iso. Jadi begitu banyak hal yang Anda tidak mungkin tahu. Nah, jangan ditambah dengan racun-racun di medsos yang Anda tidak mungkin tahu. Nah, gak mungkin tahu yang nganggo akal sehat. Oh mungkin iki mungkin iki. Iki mungkin. Oke, gak mungkin ini gak masuk akal. Iku tok. Tapi jangan disimpulkan mana yang benar. Nek subhat ya wis tinggalan. Sing penting kon urip apik di wilayahmu, di perusahaanmu, di kampungmu, di keluargamu. Cukup menurut sebab untuk mengetahui benar secara objektif gak ono dalane rek, gak ono dalane. Kon kapusan kabeh engko. Kapusan. Ini ngomong mitos akeh tapi saya nggak akan ngomongkan. Pokoknya ngene rek, iku mek innama amruhu idza arada syai'an ayakullahu kun fayakun. Nek ngono tok. Kon duwe karep muga-muga padha karo pare Gusti Allah. Nek padha berarti kun fayakun. Nek ngono tok. Dadi sing penting hatimu temenan. Ojo dicari fakta objektifnya. Wong kon nuntut model gak iso kok potret kok. Ya apa kayak dadi bukti material, gak iso nuntut dadi bukti material kan gitu, kecuali melalui saksi. Maka ketika pagi saya turun jam 4 pagi sampai di bawah, subuh kita di tempat mau coba syafaat dan aku ngumumkan kepada khalayak dan kita coba umumkan lewat media juga waktu bahwa mulai hari ini bismillahirrahmanirrahim Merapi tidak erupsi lagi. Kalau nggak salah tanggal 8 November 2010. Lu ngono iku malaikat Gusti Allah gak tega karo aku. Walah nunus kadung ngumumno. Wis gak watuk meneh, gak meledos meneh. Sakno nek meledos meneh kok Indonesian gitu kan. Akhirnya gak meledos temenan Mas. Mulai tanggal 8 iku wis aman bisa gitu. Itu bukan karena saya mandi. Gusti Allah gak tega karo aku. Walah wis kadung ngomongno, kok nek gak kedaden kok lak isin arek iku. Ngono lho. Dadi kok nek kepengin bojomu duwe motor ndonga. Ya Allah, kula niki kepengin ngibur bojo kula, cek mosok sepeda okrek. Ya duwe motor elek-elek ngono kan. Terus Gusti Allah suatu hari gak tega, oh alasakno wis kadung janjane bojone. Kok gak duwe duit gak tuku motor dikei karo Gusti Allah ngono rek ya. Ngono ya carane ya. Carane ndonga ngono ya janjene bojomu dik pokoke tak tamasakno sampean dik. Tak jak umroh sampean. Ngono ya. Kepethuk ndek Mekah. Maksudnya umroh berangkat dhewe-dhewe kepethuk ndek Mekah. Gak ngejak iku jenenge rek. Oke, berikutnya. Iya, selanjutnya masalah overdosis dalam medsos. Saya minta nanti saya berangkut ya, tapi intinya itu kan nomor kunci utamanya kan akal sehat. Urip iki mek ana telu rek, mesti bener, mesti salah, gurung mesti bener, gurung mesti salah. Mek telu iku tok. Nek di hadis kan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mutasyabihat wa aktsarun nasi la ya'lamun, dan kebanyakan manusia tidak tahu. Dan pertanyaan Anda adalah pertanyaan dari kebanyakan manusia yang tidak tahu mana yang halal, yang haram, yang hak, yang batil kan gitu kira-kira. Nah, kita tidak bisa Mas. Kon gak roh janjane ya apa kok Habib Rizik nang Mekah. Gak iso carane roh ya apa kon. Iku bener lah gak karo Firza iku. KMA iku sapa? Iku peristiwane awale ya apa? Kon gak mungkin roh. Ya apa caramu roh? Karena rohnya hasilnya pengumuman itu. Terus enggak dilungkas Habib Rizik diusahakan oleh Pak Tito untuk pulang misalnya. Lho iku biyen lapis tersangka. Ya tak gak? Lapis tersangka Habib Rizik. Kok mari ngono oleh nang luar negeri? Siapa sing ngeculno iku? Iki tersangka temen ta? Nek tersangka temen juga oleh metu teko Indonesia lah ngono. Lah kok oleh kok terus nang Mekah? Janjane ya apa kita dene ya apa cara muruh aku takon. Takon sapa kon? Citok iku tok ae. Takon sapa kon? Gak ono sumbere. Dan itu ada beribu-ribu keadaan yang Anda tidak tahu di Indonesia. Misalnya gini, kira-kira jumlah koruptor dibanding jumlah yang ditangkap
oleh KPK iku piro ping piro? Roh kon. Gak iso. Jadi begitu banyak hal yang Anda tidak mungkin tahu. Nah, jangan ditambah dengan racun-racun di medsos yang Anda tidak mungkin tahu. Nah, gak mungkin tahu yang nganggo akal sehat. Oh mungkin iki mungkin iki. Iki mungkin. Oke, gak mungkin ini gak masuk akal. Iku tok. Tapi jangan disimpulkan mana yang benar. Nek subhat ya wis tinggalan. Sing penting kon urip apik di wilayahmu, di perusahaanmu, di kampungmu, di keluargamu. Cukup menurut sebab untuk mengetahui benar secara objektif gak ono dalane rek, gak ono dalane. Kon kapusan kabeh engko. Kapusan. Nanti tolong Sabrang nambahi ya. Oke. Berikutnya, nanti saya selesai terus Sabrang nambahi beberapa hal. Ya, selanjutnya beda penjajahan dulu dan sekarang. Jelas Sabrang lagi tadi sudah diomongkan dikit, ini Sabrang yang jawab terus. Ya. Selanjutnya masalah mimpi dengan ketemu dengan Mbah Nun. Iki ya gampang-gampang angel iki. Engko kok arane aku iki senengane ngleboni awakmu pas turu ngono kan. Yo gak rek jan itu semua ciptaan Allah, semua rekayasa Allah, semua iroda dan amrullah. Saya itu hanya bagian dari kehendak Allah, Anda juga bagian dari kehendak Allah. Yang kita cari bukan kebenaran saya datang benar ke mimpimu apa tidak, tetapi bahwa Allah nyambung antara awakmu nang karo aku lak ngono. Iki sing pasti. Awakmu disambung karo aku awakmu disambung awakmu karo aku siji. Fakta yang kedua yang pasti benar adalah kalimat itu harus saya respon. Bahwa Al-Quran itu ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Sing gak bener adalah ngomong aku iki wis 3 dimensi, gak mungkin aku ngomong ngono. Gak mungkin aku ngarani aku iki wis makrifat rek. Gak mungkin aku ngomong ngono lah. Aku tahun ketemu Nabi Khidir nganggo serban kayak Pangeran Diponegoro. Gak tahu, gak kira aku ngomong ngono iku. Aku paling bayangno Pangeran Diponegoro iku nek jajal nek helman ya apa. Jadi aku gak mungkin ngomong ngono, tapi ilmu yang saya omongkan di mimpi Anda itu dalam tanda petik bisa kita cari kebenarannya. Bahwa selama ini Al-Quran kita perlakukan secara akademis. Jadi misalnya ini, sing sopan ya opo nek ngomong tentang Allah Rasulullah, ternyata kesimpulannya adalah yang sopan menurut balai bahasa. Wahai manusia, siapakah engkau? Ngono sing sopan. Rek, ngono gak sopan. Lah ngono sih saiki. Arek-arek kabeh oleh tagak nerjemahno ngono iku secara lisan. Menungso kabeh ya apik ya. Tapi selama ini sopan tidak sopannya kepada Allah ditentukan sebenarnya oleh regulasi dari balai bahasa. Sing dianggap resmi secara akademis ngono sing apik. Nek sing dulinan kaya awake dhewe guyon iki dianggap elek. Terus kita dituduh kok ngono sih karo Gusti Allah. Loh, lagi Jawa Timur ya. Terus ya apa? Kita kan tidak tahu Allah. Gak roblas. Ruweku mek ayang-ayangnya. Ya tak gak? Yang Allah hadirkan ke kita itu yang kita tahu. Tajalinya Allahnya sendiri laisa kamitslihi syai'un. Tan kena yang apa, tan kena gini ndak tahu kita. Ndak mungkin kita tahu Allah. Tapi Allah hadir. Yang kita ketahui adalah kehadiran Allah. Kehadiran Allah itu kita terjemahkan dengan bahasa kita. Sampai ono cerita Madura ngene kalau mau sore surup-surup mek oleh iwak loro. Jari Rahman Rahim sampai ini ngene iki lho ya. Itu guyon-guyon ngono aja dimensoni Pak Orek. Itu cara saya untuk memasukkan ke dalam hatimu betapa dekatnya Allah denganmu. Jangan marah berdasarkan pilihan kata dan pilihan bahasa. Sebab kata itu bernilai pada tempatnya. Ada tempatnya, dia ditempatkan di tempat yang berbeda, dia menjadi bernilai berbeda. Ini lah kayak ya. Itu namanya konteks dan nuansa. Ini ya, ya. Nah sekarang Al-Quran 2 dimensi, 3 dimensi tadi itu menurut saya ya berarti kita cari yang multidimensional dari Al-Quran. 3 dimensi itu maksudnya Al-Quran sebagai teks, Al-Quran sebagai fakta alam, dan Al-Quran sebagai fakta manusia.
Tapi telu iki janjane ya unda-undi, ngerti unda-undi. Alam ada di manusia, Quran ada di manusia, manusia juga ada di alam, manusia juga ada di Al-Quran, bisa diwalak-walik. Tapi yang penting fil afaki wa fi anfusikum, rumusnya jadi 3. Ini ada ya. Ya pokoknya didolai hikmahnya aja diserem-seremno ya gitu ya. Aja diserem-seremno, biasa-biasa aja, wajar dan apa namanya? Akurat saja terhadap segala sesuatu. Berikutnya. Ya, selanjutnya masalah anjuran Rasul tentang memanah, renang dan berkuda. Nek prasaku waktu itu guru ngono latihan nembak, guru ngono bedil, guru ngono volleyball, ya guru ngono pingpong gitu. Sudah pasti 3 tadi, berkuda, memanah dan berenang, itu pasti bisa kita cari filosofinya, pasti. Tapi belum tentu karena filosofi itulah Rasulullah menganjurkan renang, manah dan naik kuda, karena waktu itu yang disebut olahraga itu yang paling utama itu aerobik guru ngono kung apa sing Cina-Cina itu ya yoga guru ngono sapi turut gitu ya. Jadi menurut saya itu gak kok terus sing sunah Rasul itu. Sunah Rasulnya adalah Anda melatih badan Anda supaya metabolisme yang bagus, supaya jiwa Anda sehat, yang ngono. Itu yang sunah Rasulnya, tidak pada bentuknya. Tapi nek awakmu latihan memanah dalam rangka cinta Rasul, yo apik. Yo apik, berkuda dalam rangka cinta Rasul, yo apik. Yo apik. Wong awakmu gawe celana congklang ini karena cinta kepada Rasulullah, yo apik kok. Asal gak usah nyalah-nyalah no liyane, ngono lho ya. Aja meneh kok arek-arek iki malah jingklangi nemen kulot teh. Saene arek-arek. Ya, kalah iku LDI. LDI lah mek saene. Arek-arek saene. Wis saene jek dibedah-bedah bisa. Iku sunah Rasul kuadrat iku jenenge. Sing luwes ya ndelok apa-apa ya. Saya tidak mengatakan ini harus kompromi, ndak. Bukan gampang juga tidak. Dilihat dulu alasannya. Gak apa-apa misalnya ono wong jenggoten mergo wong Kanjeng Nabi jenggoten mosok aku gak, ya gak apa-apa tapi to ya dalam rangka tresno dan itibak Rasul. Masalahnya adalah ojo adek nyalahno sing gak jenggoten. Dan nek ono wong jenggoten ya gak usah dielek-elek. Wong duwe pertimbangan dhewe-dhewe gitu kan. Gitu loh. Urip iku pokoke ombone gak karu-karuan, luas gak karuan, ojo nyacat-nyacat nemen-nemen gitu ya. Nek kon terus fanat, jenggot kudu jenggot, nek gak jenggot kabeh iku misalnya ya. Lah wong Yahudi ya jenggotan kabeh kan. Ya rabi-rabi itu jenggotan kabeh. Jadi itu sangat relatif secara budaya. Jadi kembali ke niatmu apa? Niatmu apa? Misalnya awakmu lesu kok kayak waktu deh gini ya apik dalam rangka mengenang Kanjeng Nabi ya apik ae. Gak masalah. Gitu loh. Gak masalah, tergantung niatnya. Al-amal binniyah, ngono ya. Oke. Wis larut iki Mas Islami. Masih ada 2 sebetulnya. Ya. Jadi minta penjelasan singkat tentang air mata ma'iyah tadi dari Mas. Ya. Sing apa ya Mang ya? Personalitas, identitas. Oh, sabrang berarti. Identitas dan personalitas. Oke, berikut terakhir. Yang terakhir yaitu dari Mas Indra, baiknya saya itu nikah dulu atau membangun karakter? Oh, karier, membangun karier. Oh iya, karier. Jane ngene iki gak ono rumus rek. Awakmu sing iso ngukur awakmu dhewe, ya. Nek teori tentang seseorang bisa tidak berlaku untuk orang yang lain. Nek nganggo teori perusahaan ya sing apik ku siap sik kayak terapi. Tapi nek nganggo bismillah niat wis pokoke justru mergo aku rabi kok aku usahaku iso sukses sak ngono ah. Mergo aku bendina didorong karo ditagih karo bojoku. Nek aku gurung rabi usahaku ya mek setengah-setengah. Ah saiki apik endi sak karepmu. Dadi nek persaku bareng karo karone. Yo karier iku yo apa sih rek?
Apa karierku? Pokoknya kon kerja keras tekun, jangan menghardik waktu. Menghardik waktu artinya jangan keset. Jadikan kalau perlu 1 hari itu menjadi 1 minggu dalam hidupmu. Jadi kon berkali-kali ganti pagi. Aku itu uripku ngono iku. Gitu loh. Jadi sehari itu saya bisa berkali-kali, berhari-hari. Karena saya kerja keras terus. Apa sebabnya kon kadang-kadang kok kesuwen sih? Mergo kon gak lapo-lapo. Nek kon kepengin uripmu efektif, bahagia, kerja keras. Ojo kekerasan, kerja keras. Gitu ya. Hard work, tapi ojo workaholic. Workaholic itu artinya mabuk nyandu nyambut gawe ya ojo lah. Nah wong Jawa duwe rumus nyambut gawe gini, ada kreasi dan rekreasi. Nek wong barat nek pas musim dingin iku kreasi ya Bang ya. Nek pas musim panas rekreasi. Nek wong Jawa kapan dingin kapan panas wong gak jelas. Maka teori kita berbeda. Kita kreatif harus kita berkreasi harus dengan perolehan rekreatif juga. Karena dengan berkreasi kita bahagia, kita gembira, jadi rileks. Tapi kalau kita rekreasi harus kreatif, nah iso. Ojo rekreasi melaku tok, nyanyi tok, harus ada kreativitasnya. Nah Kiai Kanjeng ini kan sangat rekreatif dalam kreasinya dan sangat rekreatif dalam kreasinya. Sangat rekreatif gitu. Hina menghina satu sama lain. Ku nek wis mlebu bis wah wis cangkeme kaya ngono iku. Dan mereka itu saling hina satu sama lain. Salah satu keindahan hidup mereka itu. Dan juru hina nomor 1 sing tukang bass yo. Kalau sing tukang gitar itu juru hina. Wah banget nek ngelokno kancane. Tapi mereka bahagia satu sama lain dengan itu. Ya tapi saiki sing tukang bass sing dadi korban saiki sementara. Tapi itulah mereka. Kiai Kanjeng kok ngarang senengane iku ngento-ento sing gak ngono iku to. Ngento-ento sing gak terus dalam rangka mencari kebahagiaan wong ndak ada maksiatnya kalau elek apa sih mek ngono tok ae. Menggali tambang dihabisin sehabis-habisnya ataukah kita toleran kepada anak cucu kita yang harus mendapat bagian? Saya tanya, regulasi pemerintah selama ini pakai saum apa tidak? Tidak. Jadi puasa tidak pernah diingat oleh para stakeholder, apa pertambangan atau apapun saja. Padahal selamatnya manusia hanya kalau dia mengerti puasa. Mas, ternyata rapat kabinet, rapat DPR, rapat Pemprov nomor 1 adalah menyadari di mana, kapan, seberapa puasa harus dilakukan, benar nggak? Dan itu tidak pernah menjadi kesadaran negara kita. Itu makanya nggak usah terlalu percaya. Gitu. Kamu milih yang baru yang kayak apapun ternyata juga nggak puasa. Kan sudah berkali-kali toh. Gitu. Tapi saya dengan penuh kesabaran mendengarkan perdebatan mengenai hal-hal yang saya sudah lama tidak percaya. Tapi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya sangat sabar untuk mendengarkan hal-hal yang ngopo cah-cah. Oke. Ya aku ndak anti, aku lapo anti-anti. Gitu loh. Antimo tak. Dari dulu kan saya sudah ndak setuju. Lah yang dulu milih siapa? Lah kok sekarang sambat ke sini? Lah yang milih Jokowi dulu siapa? Lah kok sekarang dibicarakan di sini? Kita di sini syahadatnya jelas. Allah, Muhammad, yang lain nanti dulu. Kan begitu? Kan jelas. Kita ndak ganggu, silakan mau kamu ambil, mau kulum, kok mut, kok kerakoti, ndak karepmu. Tapi kalau kita disuruh mengakui itu urusan lain. Gitu loh. Kalau yang diakui itu sudah cetok, bojoku tak akoni, bapakku tak akoni, Gusti Allah tak akoni, Kanjeng Nabi tak akoni, anakku tak akoni, ya toh, konco-konco tak akoni, liyane kok sih. Nanti dulu. Apamu? Apaku awakmu itu? Kok aku kudu ngakoni awakmu? Kan gitu. Jadi aku
Ya seneng-seneng ae ngrungokno cacakne ya seneng-seneng. Tapi ya gak ono gunane ngomong ngene ngene. Anda punya kehendak, saya punya kehendak, dan Allah punya kehendak, dan Allah menyatakan percayalah bahwa yang berlaku adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya mohon sama Allah, ya Allah ini anak-anak udah setor takbiran. Jadi tolonglah yang punya keinginan-keinginan yang sudah ngempet itu dikabulkan. Amin. Gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pertama. Jadi kita resume sedikit pengetahuan dasar mengenai takbir, puasa, Idul Fitri, hari raya dan seterusnya. Beberapa hal aja ya untuk nginget-inget aja. Biasanya kalau Idul Adha itu takbirannya bisa sebulan penuh. Tapi kalau Idul Fitri sehari. Artinya sesungguhnya Id yang lebih agung di mata Allah itu Idul Adha, bukan Idul Fitri. Itu ya. Jadi kita agak terbalik. Ya tapi tidak apa-apa, Indonesia terbalik itu sudah kerjaannya ya. Terutama di bidang politik dan pemerintahan. Memang sudah hafal, seluruh penduduk langit sudah hafal. Oh, kalau yang terbalik itu namanya Indonesia gitu. Wis ora apa-apa, Singapura wae. Sing go dilebokke swarga kabeh ning neraka 300 tahun. Kedua, ini sudah Idul Fitri, sudah hari keberapa ini? Hari ke-7 kok kita masih takbiran, ini normal enggak? Enggak pernah toh biasanya, tapi masih boleh enggak? Takbiran tuh tiap hari juga boleh. Kalau perlu Anda tiap hari takbiran gitu ya. Jadi biarin orang kampung anggap Anda orang gila, memang gila. Takbiran tiap hari. Jadi daripada rengeng-rengeng, karena salah satu teorinya adalah nanti takbiran itu menghimpun tenaga Anda. Tapi kalau Anda mendengarkan lagu-lagu apa pop, rock, apa semua macam-macam, itu belum tentu menghimpun tenaga. Jadi jangan lakukan, jangan dengarkan, jangan lihat, jangan alami apapun yang tidak menghimpun tenaga hidupmu. Kalau yang menghabiskan tenaga, menyerap tenaga, itu Anda rugi. Jadi saya selalu menghitung. Makanan saja saya hitung hanya kalau dia menambah himpunan tenaga hidup saya, jasmani maupun rohani. Kalau dia tepat, maka himpunan tenaga jasmani akan memproduk himpunan tenaga rohani. Demikian juga tenaga rohani akan dialektis berakibat pada tenaga jasmani. Itu. Nanti kita dengan manusia syahwat ini kita harus mengenali teori dasar mengenai jasmani rohani ini apa toh jane? Ini dikotomi apa gradasi apa? Ini kita harus kenal gitu. Nanti soal yang dibicarakan mengenai pilkada segala macam itu akan tidak ada gunanya kalau Anda tidak mengenali dasar-dasar dari hidup Anda sendiri gitu. Oke, nomor 2 soal hari raya dan puasa. Anda kalau di desa dulu kan kalau mau puasa malamnya kan diajari bapak-bapak ibu-ibu di musola kan nawaitu saumal ghadi an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala itu zaman dulu. Kalau sekarang pakai rap gitu kan. Nah itu khoti itu kira-kira saya tidak tahu lah. Cuman yang ingin saya omongkan dari kalimat ini itu kan kalimat bikinan kita sendiri. Nawa itu artinya aku berniat, pasten ya, saum puasa besok pagi atas dasar keikhlasan saya kepada Allah gitu. Nah di dalam Al-Quran tidak ada disebut saum tapi siam, gitu, siam Ramadan. Jadi kenapa kok niat Anda nawaitu saumal ghadi kok tidak nawaitu siamal ghadi? Ya enggak apa-apa sebenarnya, enggak ada masalah. Jadi saya ini bukan sedang mempermasalahkan. Cuman kalau ngerti bedanya hidung sama bulunya kan lumayan daripada nggak ngerti bedanya kan gitu kan. Kalau sudah ngerti bedanya ini jempol kaki, ini jempol tangan kan agak lebih selamat hidupnya daripada Anda tidak ngerti bedanya jempol Anda sama hidung Anda kan gitu kan.
Jadi gini, jadi kalau saya menafsirkan, siam itu adalah prosedur atau syariat untuk melakukan puasa, tidak makan, tidak minum dan memasukkan apapun, tidak melakukan sejumlah hal yang biasanya boleh dari subuh sampai maghrib, itu siam. Maka Ramadan disebut ar-Ramadhanu madrasah. Jadi Ramadan itu adalah diklat, pendidikan kilat 1 bulan. Anda dilatih untuk kembali melakukan siam dari pagi sampai sore, gitu ya. Kalau saum itu segala hal yang sifatnya menahan diri. Sampean sebut satu hal, apa perilaku, apa kerjaan, apa produksi, apa kerjaan, atau apa saja yang tidak ada unsur menahan dirinya, Anda sebut satu saja. Satu saja kerjaan yang tidak ada unsur menahan diri, yang tidak ada unsur mengendalikan diri, yang tidak ada unsur membatasi diri. Satu kerjaan kalau ada. Naik motor, ngegas, ngerem, berarti puasa, saum. Apalagi istri, sebanyak-banyaknya apa Anda batasi satu saja? Satu, saum. Apalagi menggali tambang, dihabisin sehabis-habisnya, ataukah kita toleran kepada anak cucu kita yang harus mendapat bagian? Saya tanya, regulasi pemerintah selama ini pakai saum apa tidak? Tidak. Jadi puasa tidak pernah diingat oleh para stakeholder, apa pertambangan atau apapun saja. Padahal selamatnya manusia hanya kalau dia mengerti puasa. Sound system ini isinya puasa, Mas. Diginiin, dibatasi, digedein ya, Mas ya. Diginiin, ini kegedean dikit bengung, ini kegedean titik ndak balan. Itu isinya ilmu puasa semua, betul ndak? Nah, kamu bikin celana itu kan prinsipnya puasa, kan makanya diukur loh, kakimu panjangnya seberapa, kan begitu, betul ndak? Nah, itu prinsip puasa. Mas, ternyata rapat kabinet, rapat DPR, rapat Pemprov, nomor satu adalah menyadari di mana, kapan, seberapa puasa harus dilakukan, benar nggak? Dan itu tidak pernah menjadi kesadaran negara kita. Itu makanya nggak usah terlalu percaya. Itu. Kamu milih yang baru yang kayak apapun ternyata juga nggak puasa. Ini kan sudah berkali-kali toh. Itu. Tapi saya dengan penuh kesabaran mendengarkan perdebatan mengenai hal-hal yang saya sudah lama tidak percaya. Tapi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya sangat sabar untuk mendengarkan hal-hal yang ngopo cah-cah. Oke, ini udah jangan terlalu panjang, nanti jadi ceramah puasa. Jadi ngerti bedanya saum sama siam ya. Keselamatan hidupmu, bahkan kaya tidaknya hidupmu tergantung pada kecanggihanmu di dalam menentukan kadar puasamu di dalam pekerjaan, dalam jualan segala macam. Anda jualan bebek goreng, mentang-mentang laris, maka sampai jam 3 malam Anda masih ladeni. Jadi akhirnya beli bebek lagi untuk supaya Anda bisa goreng lagi. Tapi percayalah, kalau Anda melampiaskan, kalau Anda berhari raya tiap hari di warung Anda, maka usia warung Anda juga tidak akan lama. Kalau Anda membatasi jamnya, pokoknya saya cuman jualan bebek paling banyak 50 atau paling banyak 25, habis tutup. Kayak ceker di Solo, kalau Anda lewat Solo itu buka jam 2 malam, tutup jam 5 pagi. Dah. Pokoknya jam 5 pagi tutup. Pokoknya jam 2 baru buka. Meskipun sudah antri sejak jam 11, pokoknya jam 2 tutup. Kalau Anda punya prinsip puasa seperti, maka Anda memiliki kecenderungan terhadap keawetan atau keabadian. Begitu. Kalau kamu suka apa? Kalau suka makanan apa misalnya di Jakarta? Upamanya soto Betawi. Terus pagi soto Betawi, siang soto Betawi, malam soto Betawi, jam 2 malam soto Betawi.
Kira-kira berapa lama usia soto Betawi di mulut Anda? Sebentar aja akan Anda bosan kan? Nah, jadi puasa sebenarnya adalah alat yang paling utama untuk mencapai keabadian. Itu ya saya. Itu salah satu contoh aja. Oke. Jadi sudah jelas ya puasa bedanya. Siam adalah diklat Ramadan. Kalau saum artinya adalah apa saja dalam hidup di mana kamu menerapkan prinsip untuk membatasi diri, menahan diri. Regulasi itu apa? Regulasi itu kan menghitung sesuatu secara akurat, secara tepat. Itu namanya puasa. Kan gitu Mas. Coba mentang-mentang seneng sama istrimu kok keloni ya bendino. Esok kelon, awan kelon, sore kelon. Kate ngantor sih dilu ngadeg duluan. Suwe-suwe bosen dewe mari ngono kan gitu. Maka harus ada puasa. Maka Rasulullah mengatakan makanlah kalau lapar dan berhenti makan sebelum kenyang, maka kamu akan sehat dan lebih lama keawetanmu, gitu ya Rek ya. Terus imsak. Di sini kalau imsak tandanya apa di Jakarta? Pakai teriak imsak gitu. Oh pakai sirine. Sirine. Enggak dong, kalau sirine itu buka, oh bapak ibu-ibu gitu. Kalau di Jogja imsak gitu ya, dari masjid besar Jogja itu Pak Jundi namanya itu, lagunya gitu imsak gitu sejak zaman dulu. Setelah Pak Jundi mati yang ganti persis seperti itu juga gitu. Jadi di Jogja itu banyak sosiologi atau gejala sosial yang kita perhatikan dari loudspeaker masjid. Jadi kalau di masjid itu ada pengumuman bapak-bapak, ibu-ibu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal dunia, itu berarti Pak Walikun yang mengumumkan. Kalau sudah dengar mulai bapak-bapak, Pak Walikun berarti Anda mati. Begitu ada dengar suara Pak Walikun berarti ada yang mati. Sampai pada suatu hari bapak ibu-ibu loh, kok bukan suara Pak Walikun, berarti yang mati loh. Nyeneng no, hidup itu nyeneng. Dengerin gitu tuh aja sudah seneng kok. Biar gubernursinya siapapun gitu loh. Tapi Anda tuh juga jangan terlalu apa tuh efektivitasnya Anda anti Ahok di sini nih. Oh ini cuma orang-orang lemah kiri-kiri gendut-gendut. Apalah, ndak ada pengaruhnya lah di sini. Ini ndak ada pengaruhnya sama sekali. Anda anti, Anda pro, ndak ada pengaruhnya. Dan negara itu adalah tatanan yang sudah ada sistemnya, ada lembaganya ya. Dan ini sama sekali tidak ada urusan sama negara sebenarnya. Negara itu punya legislatif, yudikatif, eksekutif. Dan semua mobilisasi atau semua sistem yang dijalankan itu kan berdasarkan 3 lembaga dasar itu, sehingga kalau ada sosialisasi di masyarakat pasti berasal dari 3 itu. Nah KJ bukan. KJ ini bukan bagian dari sistem negara. Cuman dia selalu ada karena cintanya melebihi pengurus negara kepada negara. Kan begitu. Mereka kalau kumpul harus ada uang honor, kalau kumpul harus ada SPJ segala macam. Ini enggak. Kumpul enggak jelas. Jadi jangan pamer cinta di sini, karena di sini cinta sudah tidak diomongkan lagi. Cinta sudah menjadi diri mereka. Demikian kita. Kira-kira. Artinya Mas, ya enggak apa-apa, saya oke-oke saja. Anda mau anti mau pro, tapi ya enggak efektif. Oh iki ya sapa arek-arek ya enggak lah. Gitu. Ya aku ndak anti, aku lapo anti-anti. Gitu loh. Antimo ta. Dari dulu kan saya sudah ndak setuju. Lah yang dulu milih siapa? Lah kok sekarang sambat ke sini? Lah yang milih Jokowi dulu siapa? Lah kok sekarang dibicarakan di sini? Kita di sini syahadatnya jelas.
Allah, Muhammad, yang lain nanti dulu. Kan begitu? Kan jelas. Kita ndak ganggu, silakan mau kamu ambil, mau kulum, kok mut, kok kerakoti, ya karepmu. Tapi kalau kita disuruh mengakui, itu urusan lain. Gitu loh. Kalau yang diakui itu sudah cetha, bojoku tak akoni, bapakku tak akoni, Gusti Allah tak akoni, Kanjeng Nabi tak akoni, anakku tak akoni, ya toh, konco-konco tak akoni, liyane kok sih. Nanti dulu. Apamu? Apaku awakmu itu? Kok aku kudu ngakoni awakmu, kan gitu. Jadi aku ya seneng-seneng ae ngrungokno cacakne, ya seneng-seneng. Tapi ya gak ono gunane ngomong-ngomong lho kene. Tapi wis ya, tapi jadi ini yang namanya kenduri cinta loh. Kita ndak anti, kita cuma ngomong kok. Jadi ya, tak tambah dikit ya. Ini puasa belum selesai loh ya. Ini puasa belum. Artinya saya ngomong puasa belum selesai. Oke, kita belok ke sini sedikit, sekedar untuk referensi. Jadi iblis itu dulu kan gelisah. Loh, ini Adam, kata Allah kan diciptakan sebagai khalifah di bumi. Kan gitu. Ini ja'ilun fil ardi. Lah kok ditaruh di surga? Siapa ini? Siapa yang naruh di surga? Bener nggak? Kan di bumi. Kok di surga? Yang cemas malah iblis. Aneh loh. Jadi yang taat sama Allah sebenarnya siapa? Bingung tak gak kon ya. Nah akhirnya iblis berusaha bagaimana caranya melakukan subversi untuk masuk surga, berusaha supaya membawa Adam ke tempat yang seharusnya, kan begitu, sesuai dengan pilkada dan hasil-hasilnya, kan gitu. Nah ternyata begitu dia mau masuk surga ada naga sangat besar. Wah ini ngelawan naga agak lama juga ini. Akhirnya si iblis pakai ilmu sirep. Terus si ininya ngantuk naganya, terus menguap. Begitu naga menguap, iblis masuk mulutnya, bleng. Terus dia lari pagi di dalamnya, cukup, menunggu si naga nanti beol. Terus dia ikut tainya. Begitu keluar, ekor naga itu ada di dalam surga. Oh no, baru dengar. Oh, saya juga ngarang kok ya. Loh, tapi silakan bantah kalau bisa. Terus begitu masuk surga ternyata ada pasukan lain. Pasukannya itu burung-burung, terutama burung-burung merak. Tapi itu dah tidak saya ceritakan. Pokoknya intinya sampailah dia ke Adam. Emang Adam makhluk bodoh sehingga bisa dipengaruhi iblis? Kan Allah mengatakan inna khalaqnal insana fi. Adam lebih unggul apa lebih rendah dari iblis? Lebih unggul. Ahsani takwim, dia sebaik-baik ciptaan, masterpiece-nya Allah. Masa bisa dipengaruhi iblis? Terus digoda iblis? Ayo, ye. Nggak bisa. Upama saya aja nggak bisa kok digoda iblis. Cuman iblis ini pinter, dia pernah kuliah di IKJ. Jadi iblis menciptakan kostum persis seperti malaikat Jibril. Terus dia pakai, pokoknya penampilannya persis Jibril sehingga Adam, wahai Baginda, ada apa gerangan? Baginda menemui aku, gitu kan? Terus diterima oleh Adam karena yang datang menurut Adam itu Jibril. Terus si Jibril palsu ini tidak menjawab, dia cuman menyeret tangannya Adam untuk mendekati sebuah pohon. Nah, di situ kesalahannya, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon itu, kata Allah.
Maka karena dia mendekati pohon itu dihukumlah Allah sehingga kemudian Adam dipindah ke bumi, kan begitu. Terus disimpulkan oleh manusia di dunia, berarti di surga itu ada pohon yang tidak boleh didekati, itu disebut pohon terlarang gitu ya. Betul? Pernah dengar pohon terlarang? Saya bilang, kalau di surga ada larangan aku mau rono aku. Surga tidak ada larangan dong, tidak ada pohon terlarang. Pasti harus ada analisis yang lain, bukan pohon larangan. Loh, kalau di surga ada larangan namanya bumi. Ini jangan, itu iya, sengsu jangan, ngerti sengsu? Oseng-oseng asu. Kok jadi cerita surga saya. Oke, gini teman-teman sekalian, supaya Anda itu gini, saya itu tidak bilang bahwa yang saya omongkan itu benar. Saya itu ingin memberantas GR-nya setiap manusia di dunia, bahwa begitu dia ngomong, meskipun dia yakini, dia pikir itu benernya bener. Padahal setiap yang kita omongkan itu kebenaran relatif, dan mungkin nanti sore, besok pagi kita menemukan kebenaran yang lebih benar, betul enggak? Jadi semua yang saya omongkan itu juga jangan dianggap benar. Bahan saja, siapa tahu melalui omongan ngawur saya itu Anda oleh Allah diberi hidayah untuk menemukan kebenaran. Kan gitu. Jadi jangan percaya sama saya. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang percaya kepada saya. Salahmu dewe. Terus nanti Anda masuk surga, ini saya gara-gara percaya sama Cak Nun. Salahmu dewe, kata malaikat Malik. Saya melakukan itu karena saya percaya sama, kenduri cinta sama Cak Nun. Terus jare Malik, ya salahmu dewe, marek dapure koyo ngono kok percaya kan gitu. Jadi jangan percaya saya kesini ini tidak supaya Anda percaya sama saya kesini ini mengajak Anda untuk percaya yang wajib dan sah dan tepat untuk kita percaya, yaitu Allah dan Rasulullah SAW. Ngono lho ya carane ya. Oke, kembali ke iblis. Jadi pohon itu bukan pohon larangan, itu pohon. Jadi coba sekarang Anda referensinya gini. Allah itu di Quran, asalkan dia memberi gambaran sesuatu mengenai misalnya kalimat yang baik, peradaban yang baik, kebudayaan yang baik, pemerintahan yang baik, selalu pakai pohon. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin atluha thabit wa far'uha fis sama, kan gitu. Jadi pohon itu selalu menjadi idiomatiknya Allah untuk menggambarkan sesuatu. Jadi pohon yang didekati Adam itu karena Adam masih baru akan sekolah di dunia. Kamu jangan dekat-dekat kepada pohon yang kamu tidak akan paham. Itu S3-nya surga. Jadi bukan larangan, gitu loh. Kamu wali kota belum selesai kok kamu sudah gubernur. Gubernur baru sebentar kok sudah presiden. Tak datengin iblis loh nanti. Kira-kira loh ya. Ya aku nggak ngomongin siapa-siapa, aku cuma memberi gambaran-gambar bahwa asosiasimu ke sana memang benar. Tapi kan saya nggak ganggu toh. Saya kan nggak ganggu, saya nggak pernah ngapa-ngapain, saya oke-oke saja. Saya tidak ada urusan sama dunia ini, kamu telan semuanya, aku nggak ada masalah. Gitu loh. Kalau aku anti korupsi, aku tidak eman emasnya, tidak eman duitnya. Tidak boleh aku eman duit atau emas. Yang aku eman adalah kenapa engkau berbuat jahat sehingga akan merugikan dirimu, merugikan anakmu, keluargamu, dan masa depanmu di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Oke, yuk iblisnya sudah ya. Teman-teman sekalian, kita kembali ke puasa. Jadi sekarang imsak tadi ya, imsak. Jadi imsak itu kapan waktunya? 10 menit sebelum azan subuh. Coba ini jawaban kayak begini ini bagaimana coba? Coba ini pekok banget lah masa dire imsak itu waktunya kapan? Dia bilang 10 menit sebelum azan subuh. Coba bagaimana tuh jawabannya? Imsak itu dari subuh sampai maghrib.
Bagaimana sih? Imsak itu artinya Anda membatasi diri, menahan diri. Tumsiku, Anda mengendalikan. Imsak itu pengendalian. Jadi imsak itu waktunya dari subuh ke maghrib. Ayo kok tadi jawabnya 10 menit sebelum zuhur. Lara-ara ini. Loh, wong kamu itu urusan satu kata belum beres mau ngurusi Ahok, itu bagaimana? Ya enggak apa-apa, ini guyon deh. Jauh cinta tanpa guyon itu kan bagaikan roti tanpa sambel ya apa gitu. Gitu ya Mas ya. Maka sebenarnya saya sayang sekali kemarin Ramadan tidak bisa ke KJ karena giliran sama Leto sama Noe. Sebenarnya saya ingin kasih saran Anda untuk melakukan ijtihad dan eksperimentasi di masjid Anda masing-masing di kampung. Jadi imsak itu ketika 10 menit sebelum subuh itu kan memperingatkan sebentar lagi kamu harus menahan diri. Jadi sebenarnya kata-katanya imsak itu mengingatkan bahwa nanti kamu harus imsak. Bukan ini sudah imsak, bukan. Nah begitu Allahu Akbar, imsak dimulai. Kan gitu. Jam 7 imsak, 8 imsak, 9 imsak, siang imsak sampai jam 4 sampai baru nanti jam 6 kurang dikit baru imsaknya selesai. Jadi saya itu ingin menyarankan Anda mulai Ramadan depan itu sebanyak-banyaknya ucapkan imsak di masjid. Jadi Anda kalau mulai jam 11 mulai agak lapar, Anda ke masjid imsak. Dah 3 kali gitu ya. Terus nanti jam 1 udah lapar-laparnya itu. Anda ke masjid lagi untuk supaya memberi semangat kepada orang yang berpuasa. Imsak gitu. Terus jam 3 itu juga sudah mulai wah buka masih lama gitu. Jadi lemes itu ucapkan lagi serentak. Imsak itu. Ya kira-kira orang sekampung keluar semua dibawain cangkul ndasmu dipakai. Padahal benar nggak yang Anda lakukan? Bener lah, makanya kebenaran di depan atau di tengah orang yang tidak mengerti kebenaran itu akan menjadi keburukan. Kan begitu. Jadi kalau ada yang berani mencoba saya seneng loh itu. Saya seneng ya. Seneng aku. Kalau ada yang berani, masya Allah, ya Allah. Kalau Anda mati syahid yes. Oke, dah kita selesaikan soal hari raya dan puasa ya. Puasanya masih banyak. Saya banyak nulis tentang puasa akhir-akhir ini juga. Saya juga punya buku yang kemarin sangat diandalkan di toko buku itu, dan Tuhan pun berpuasa. Terus Lailatul Qadar, dikit aja ya. Ada yang kemarin dapat Lailatul Qadar? Menurut Anda Lailatul Qadar itu apa, Mas? Lailatul Qadar apa Lailatul Qadar itu kira-kira? Coba Fami. Lailatul Qadar piye mi? Coba mi. Kalau di Al-Quran Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran ya. Terus kok orang pada nunggu Lailatul Qadar? Mungkin karena mereka mendapat informasinya lebih mulia dari 1000 bulan. Nah iya. Terus mereka kan bayangin dapat Lailatul Qadar itu dapat rezeki banyak, dapat uang 5 gebok, dapat lotre, ditelepon suruh jadi menteri, gitu kan? Lailatul Qadar gitu kan? Tidak ada yang namanya Lailatul Qadar diturunkan dari langit. Yang ada Quran diturunkan, dan ketika Quran diturunkan maka malam itu menjadi Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu tempatnya, wadahnya, momentumnya, bukan barang yang turun dari langit. Yang turun dari langit adalah Al-Quran. Lah kok kamu menunggu Lailatul Qadar, wong Quran sudah turun dari dulu kok. Kan itu ya apa karepmu? Kok nunggu-nunggu ini malam ganjil loh, ini Lailatul Qadar. Lah Qurannya udah turun dari dulu kok. Kok kamu tunggu-tunggu? Iki sebenarnya bagaimana pengertiannya ini? Sudah dari dulu Quran turun kok. Kamu belum lahir Quran wis jangkep kok. Kok kamu tunggu-tunggu Lailatul Qadar? Ayo piye pengertiannya? Ayo coba, Mi.
Kira-kira gampang kok, kalau di Ma'iyah gampang jawabnya. Ma'iyah kok. Begitu Al-Quran, entah satu biji ayat, entah satu biji pemaknaan, hikmah atau apapun, kamu pakai dalam hidupmu, berarti dia turun di dalam jiwamu, maka itulah Lailatul Qadar. Kan begitu? Tidak penting siang atau malam. Emang siang dan malam itu bedanya apa? Kalau tidak percaya, tanya sama yang buta. Kalau kamu bedakan siang terang benderang, ngarepe wong picek kan, ayo ngomong. Coba, kalau ada orang buta, misalnya di asrama orang buta, terus Anda jadi saudara, bedanya siang dan malam itu kira-kira ya apa atine arek iku? Sik dolekno watu rek, watu. Jadi malam dan tidak malam, terang dan gelap itu kan hanya urusan panca indera, betul enggak? Begitu panca indera enggak ada, dia sudah tidak gelap, tidak terang. Apakah hidupmu hanya panca indera? Atau lebih tinggi dan lebih dalam dari panca indera? Apakah cinta bisa engkau pandang? Bisa engkau dengarkan? Yang bisa engkau dengarkan adalah ucapan yang seolah-olah mencintaimu. I love you, kamu dengarkan. Tapi cinta yang sejati bisa kamu dengarkan dengan panca inderamu? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Maka Lailatul Qadar juga tidak bisa. Jadi Lailatul Qadar itu milikmu. Kapan saja kamu ambil ayat itu, kamu berlakukan dalam hidupmu, itulah Lailatul Qadar. Maka kita subjeknya, jangan nunggu-nunggu. Begitu malam ganjil ngene ngarepe omah. Ditekani jin kapok kono. Itu Lailatul Qadar. Sekarang kita cicil lagi. Ini seneng aku gudong-gudong ini. Lah ya wong kok ngawur ae. Seneng-seneng. Saya tanya, jadi kamu seneng-seneng tanggal 1 Syawal itu? Kok seneng? Berarti kamu mangkel loh sama Ramadan. Kurang ajar gawe mangan. Jancuk arek-arek ini. Akhirnya Idul Fitri ya kan gitu kan. Lah kok kamu di WA ngakunya Ramadan jangan tinggalkan aku. Ndak semua. Ayo. Lah kok kamu bilang hari raya, berarti kamu sedang merayakan sesuatu. Apa yang kamu rayakan? Ngaku aja. Yang kamu rayakan pada 1 Syawal itu apa? Karena kamu pagi-pagi boleh ngopi, itu kan? Gitu. Ngaku aja. Lah iya. Terus mari ngono konser. Sedih hatiku. Karena Ramadan akan berlalu. Nek Ramadan iso ngomong langsung taek. Maka jadi fitri itu ada dua makna epistemologisnya, harfiahnya. Satu, fitri dalam arti keaslian, genuinitas, originalitas, kefitrian, aslimu itu seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maju mendesak ke depan, enggak apa-apa ya. Bismillah. Coba 1 kali takbir. Karena Anda 3 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Hujan baik atau buruk tergantung Anda, tidak tergantung hujannya. Kalau Anda husnudzon, ya Allah, ini tanda bahwa Allah ikut bergembira atas kegembiraan kita, dan Allah memberkahi, mengabulkan apa yang ada di dalam hati Anda, maka insya Allah hujan ini merupakan tanda kabulnya doa-doa Anda. Benar ya? Oke, bismillah. Oke, terusin ya. Oke, supaya agak ini saya tak berdiri. Ya bismillah. Saya mohon maaf saya tidak bisa melindungi Anda dari hujan.
Saya sudah tawar tadi hujannya, tapi aku tidak bisa melindungi mereka wajah hujan. Lo jangan dilindungi, wong aku ini datang untuk mengantarkan rahmat Tuhan gitu. Aku ya udah terusin, kalau sing terus ngono aku. Gitu. Sampai mana tadi? Fitri ada 2 macam. Maka ada Idul Fitri kembali ke kesejatian dalam arti kekeluargaan. Anda mudik, ya toh? Anda kembali ke asal-usul Anda, kultural, kami kembali ke kampung halaman, sampai nanti kembali kepada sejatinya dirimu itu siapa. Kan puncaknya kesadarannya seperti itu. Nah ini kan prosesnya. Kalau cuman mudik dan kembali ke kampung kan kita bisa bareng-bareng, tapi begitu sudah mulai balik ke dirimu yang sejati, dirimu yang sebenarnya, kan sudah merupakan permenungan atau urusan masing-masing, tafakur masing-masing. Ini yang makna pertama. Yang kedua, kalau saya sarapan, bahasa Arabnya aftur. Kalau sarapan, bahasa Arabnya futur. Kalau makan entah siang, entah sore, entah malam tuh, jadi Idul Fitri itu juga berarti kembali makan. Bahasa Jawanya mbadok maneh. Saya tanya sama Anda, kalau melihat budaya puasa dan hari raya selama ini, Idul Fitri itu bermakna yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, yang dirayakan tadi yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Jadi sebenarnya Anda ini binatang apa manusia? Ya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa lah. Jadi memang kita sedang seneng-seneng. Aslinya ketika kita khusyuk, yang kita rayakan itu Ramadan. Jadi hari raya itu sepanjang Ramadan. Kalau kita ngomong rohani, karena lebih tinggi mana kebaikan atau kegembiraan? Oke, diatur lagi. Lebih bermakna mana lapar atau kenyang? Lapar. Lebih sehat mana lapar apa kenyang? Lapar. Jadi sebenarnya yang dirayakan itu yang lebih tinggi apa yang lebih rendah? Seharusnya kalau pakai logika ini selama Ramadan itulah hari raya. Tapi kan nek ngunu temen kan ya ngeluh to awake dhewe. Terus kadung gak iso ngunu to ya semua masyarakat. Oke, jadi teman-teman sekalian seperti itu kira-kira. Oke. Kita tata lagi. Saya ingin mengatakan sama Anda ini usianya itu disebut usia milenial. Usia Anda ini 20 katakanlah ya, naik turun dikit sampai 30 naik turun sedikit. Ya. Dia sama saya jiwanya yang milenial. Kecenderungannya adalah nasionalisme Anda lebih tinggi dari para kakak maupun bapak Anda. Ini hasil penelitian. Nomor 2, kesolehan sangat penting bagi Anda. Itulah sebabnya Anda kumpul di sini dan makin banyak orang berkumpul seperti ini. Harap Anda tahu ma'iyahan di mana saja, rutin maupun tidak rutin, yang datang adalah anak-anak muda yang usia milenial itu begitu banyak, sehingga Anda jangan terlalu mengandalkan pemerintahan sekarang sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi Anda harus punya, kalau mau memperjuangkan sesuatu, Anda harus tahu bahwa oke, untuk 2 tahun ke depan perolehannya paling segini, tapi saya sudah set up untuk ada perolehan kemaslahatan yang lebih tinggi, tapi membutuhkan waktu lebih panjang. Anda harus punya paling tidak 3 jangka. Nah, yang memimpin sekarang ini adalah orang-orang usia yang sudah tidak sama-sama Anda. Disiplinnya, akuntansinya, kesadarannya, kepekaannya. Mereka punya web, mereka masuk internet juga, tapi cara berpikir mereka masih pra-internet. Mereka bisa IT juga dikit-dikit, tapi cara berpikir mereka belum IT. Anda ini sudah manusia IT. Anda sudah memiliki disiplin yang agak berbeda dengan mereka. Anda lihat pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha muda, entrepreneur muda itu sekarang usianya 16, 17, 18, yang jual tahu bulat itu anak-anak sangat remaja. Jadi kita akan punya Indonesia masa depan insya Allah lebih bagus karena manusianya satu, kesolehan penting bagi mereka.
Nomor 2, nasionalismenya lebih tinggi. Nomor 3, entrepreneurship-nya lebih tinggi daripada kakak dan bapak mereka. Dan mereka inilah orang-orangnya. Jadi saya tidak menghitung yang sekarang-sekarang ini. Kalau sekarang ini kan sudah, coba yang bisa bikin puisi terlanjur judulnya. Udah apa saja kasih kata terlanjur. Tinggal kamu daftar. Ngerti nggak maksud saya? Apa wes? Bagaimana keadaanmu sekarang? Ya terlanjur. Gimana gubernurmu? Ya terlanjur. Presidenmu? Ya terlanjur. Pokoknya semua. Gimana ibadahmu selama ini? Ya terlanjur, kacau kemarin. Nah, kita tidak hanya hidup sekarang, kita akan hidup 5 tahun lagi, insya Allah 10 tahun lagi. Dan Anda akan memimpin Indonesia 10-15 tahun lagi. Dan Indonesia akan pasti lebih baik. Dan mereka yang sekarang menguasai Anda tidak dengan mudah seperti mereka menguasai pemimpin-pemimpinmu hari ini. Mereka sekarang hamba sahaya dari dragon-dragon. Tapi Anda bukan hamba sahaya. Anda adalah manusia Indonesia baru. Anda punya cara berpikir. Jadi kan saya pernah pesan 4 ya. 1, akidah dan akhlak. Jadi ketuhanan dan moralmu harus beres. Nomor 2, Anda harus militeristik kepada diri Anda. Berani kerja keras, berani kurang tidur. Dan Anda saya latih toh untuk tidak tidur. Ya toh? Seluruh Indonesia loh ini, kayak gini nih. Sampai sekarang anak SMP, anak SD sudah ikut maiyahan. Dan jam 3 pagi masih gitu. Anak SD. Ya, Anda lihat sendiri di mana-mana, di Gresik, di Malang, di mana gitu. Anda Kopassus Anda dan jaga. Anda punya jiwa militer kepada dirimu sendiri, tapi Anda adalah penyayang kepada orang lain. Itu ya, itu syarat yang kedua. Syarat ketiga, Anda harus paham akuntansi. Anda harus punya muhasabah. Anda punya perhitungan berbeda dengan kemarin. Sekarang anak-anak masih kuliah sudah bisa kaya raya melalui bisnis online, melalui ada inovasi-inovasi baru, panganan macam-macam. Baru-baru semua, betul enggak? Ono kodok campur gatul, wah semua macam-macam. Wah, makanan baru macam-macam. Itu jangan dilihat makanannya, dilihat bahwa ada gejala kreativitas baru pada anak-anak muda. Dan itu di mana-mana, Mas. Di mana-mana, Mas. Anda ke Jogja sekarang, itu perkembangannya 3-4 kali lipat dibanding 5 tahun yang lalu. Karena anak-anak muda. Makanya saya senang ketemu Anda supaya saya tidak terlalu ketinggalan.